Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayyakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, tulab wa talibatil ilmi, rahimakumullahu ajma'in. Saudaraku yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih membahas pasal yang kedua dari bab yang pertama tentang fadail al-ilmi, fadilah ilmu. Kita masuk paragraf yang terakhir di halaman yang ke-8. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Kata beliau, al-ilmu nurun yahtadi bihil insan. Ilmu merupakan cahaya yang membimbing seorang manusia. Wa yakhruju bihi minadh dhulumati ilan nur. Dan ilmu mengeluarkan seorang anak manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari gelapnya kejahilan kepada terangnya ilmu dan hidayah. Oleh karena jamaah yang Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mensifati kitabnya, maka di antara sifat yang Allah sifati kitabnya adalah hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Karena memang Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk bagi umat manusia yang membimbing mereka kepada jalan keselamatan, kepada jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana Al-Quranul Karim merupakan cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Oleh karenanya, tatkala seorang hamba dia berusaha untuk mengkaji hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jaga dirinya dari kesesatan dan dari kesengsaraan di dunia dan akhirat. Kata penulis, wal ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha'u min khalqihi. Ilmu dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi di antara cara Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba adalah dengan ilmu yang dia miliki. Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syarat mutlak agar seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dua sifat, dua karakter yang harus kita miliki. Karakter yang pertama adalah sifat iman. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara hamba-hambanya. Kemudian karakter yang kedua yang akan mengangkat derajat seorang hamba setelah iman adalah al-ilmu. Maka tatkala seorang mukmin diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan ilmu di atas kebaikan iman. Makanya kata para ulama, makna ayat di atas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat seorang mukmin yang berilmu dibandingkan mukmin yang tidak berilmu. Beberapa derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada najidu anna ahlal ilmi mahallu thana. Oleh karenanya kata penulis, kita dapatkan
bahwasanya para ulama, orang-orang berilmu, mereka adalah tumpuan pujian, tumpuan sanjungan di tengah-tengah manusia. Kullama dzukiru athnan nasu alaihim. Tatkala para ulama disebutkan di tengah-tengah manusia, maka manusia menyanjung mereka, manusia memuji mereka, manusia mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa hadza raf'un lahum fid dunya. Dan pujian manusia tersebut, doa manusia tersebut, di antara bentuk Allah mengangkat mereka di dunia. Tatkala kita menyebutkan seorang alim di antara para ulama, contoh apa Imam Nawawi, kita katakan paling tidak rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Tatkala kita menyebutkan sahabat Abu Hurairah contohnya, kita katakan radhiyallahu anhu. Maka setiap kali nama seorang alim disebutkan di tengah-tengah kaum muslimin, mereka menyanjung para ulama tersebut dan mereka mendoakan kebaikan untuk para ulama tersebut. Dan itu di antara bentuk Allah mengangkat derajat mereka di dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat kata penulis, fa innahum yartafi'una darajatin bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ila Allah wal amali bima alim. Adapun di akhirat, bagaimana cara Allah mengangkat seorang hamba? Kata beliau, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba dengan dua perkara. Yang pertama, dengan dakwah yang dia usahakan di dalam membimbing umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin maksimal seorang hamba mendakwahkan kebaikan kepada umat manusia, mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kata beliau, seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan amal yang dia kerjakan dari ilmu yang dia miliki. Maka ikhwani fillah wa akhwati fi din, a'azakumullahu ajma'in. Kewajiban selanjutnya setelah kita berusaha untuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, adalah kita berusaha mengamalkan ilmu tersebut untuk kebaikan diri kita sendiri. Kemudian kita berusaha mengajak orang lain kepada jalan ilmu yang kita miliki. Karena dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita fi dunya wal akhirah. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.